Rincian gaji pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 dan usia pensiun. Dikutip dari kontan.co.id, edisi hari Jumat 7 Agustus 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik yang akan kami bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kontan.co.id, profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS menjadi salah satu hal yang diburu oleh pencari kerja di Indonesia. Sebab menjadi PNS mendapatkan sejumlah jaminan, antara lain resiko dipecat minim dan tetap menerima gaji setelah pensiun. Pemerintah pun telah menetapkan besaran gaji pensiunan PNS. Gaji tersebut tidak hanya berlaku bagi PNS, TNI, dan Polri, melainkan juga kepada orang tua, anak, serta janda atau duda PNS. Penetapan besaran pensiunan pokok ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Merujuk aturan tersebut, selain gaji pokok, penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pensiunan PNS diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Besaran gaji pokok pensiunan PNS. Berikut daftar besaran gaji pokok yang diterima oleh pensiunan PNS pada setiap golongan. Gaji pokok pensiunan PNS. 1. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. 2. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. 3. PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. 4. PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Besaran penetapan pensiunan pokok janda atau duda PNS. Sementara itu, daftar penetapan gaji pokok terhadap janda atau duda PNS yang dipensiun sebagai berikut. 1. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 hingga Rp1.375.200. 3. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 hingga Rp1.727.000. 4. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 hingga Rp2.124.500. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal atau tewas. Sedangkan gaji pokok bagi janda atau duda dari PNS yang meninggal yang dipensiun sebagai berikut. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp1.560.600 hingga Rp1.934.800. 2. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 2 antara
Rp1.560.800 hingga Rp2.746.500. 3. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100 hingga Rp3.453.300. 4. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400 hingga Rp4.243.600. Pensiunan orang tua PNS yang meninggal atau tewas. Berikut besaran gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal. 1. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp312.160 hingga Rp386.960. 2. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp312.160 hingga Rp549.300. 3. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp357.220 hingga Rp690.660. 4. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp422.280 hingga Rp848.720. Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usia pensiun PNS dikutip dari situs resmi Kemenpan RB tanggal 11 Oktober 2017. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana telah menerbitkan Surat Kepala BKN nomor K-30.6/V.119/2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang batas usia bagi PNS yang memegang jabatan fungsional. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah ditentukan batas usia pensiun PNS 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 2. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. 3. 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Demikian info terkini kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kami. Terima kasih.